Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Ardila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hukum progresif. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sajipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif adalah cara menghadirkan keadilan melalui justice to the Bible atau persoalan yang utama, dan hukum progresif juga keadilan yang formal atau keadilan yang prosedural tetapi keadilan substansif. Perkembangan ilmu hukum itu disebut juga normatif atau ortodok jurisprudensi, yang dimana hukum dipelajari oleh rule and logic atau sebagai peraturan dan logikanya saja. Tetapi hukum tidak sebagai peraturan dan logikanya saja, melainkan behavior even behind behavior. Di sini ada kasus korupsi di Padang Sumatera Barat sulit untuk diungkap sebab harus ada perizinan dari presiden dan sebagainya. Melainkan kasus tersebut dapat terungkap melalui penyelidikan dan akhirnya dapat terungkap. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa kasus tersebut melakukan tata cara dengan hukum progresif. Sebab di sini hukum progresif tidak dimaknai sebagai hukum untuk hukum atau manusia untuk hukum, karena hukum progresif di sini hukum untuk manusia. Dan di sini ada kasus mengenai skandal Kementerian Koperasi jejak abai pemerkosaan pegawai. Nara mencari keadilan tanpa didampingi kuasa hukum. Dia hanya ditemani keluarga saat berurusan dengan polisi. Tak hanya tenaga, pikiran dan perasaan yang tercurahkan, tetapi juga keuangan keluarga terkuras untuk membayar polisi demi pengusutan perkara. Namun, pihak Polresta Bogor Kota menolak berkomentar terkait hal ini. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Bogor Kota enggan memberikan komentar. Sementara Kasatreskrim Polresta Bogor Kota tidak menjawab panggilan telepon melalui pesan WhatsApp yang dikirim cnnindonesia.com. Di sisi lain, Kemenkop UKM melakukan penggantian PLT Kepala Bagian Kepegawaian pada 23 Desember 2019. Keputusan ini sebagai respons kedinasan atas kejadian tersebut. Karo Umum juga memerintahkan kepada Bagian Kepegawaian untuk memeriksa ketujuh pegawai yang diduga terlibat. 1 bulan usai pelaporan, polisi kemudian menetapkan keempat pegawai Kemenkop UKM sebagai tersangka mereka, yaitu WH, ZPA, MF, dan NN dijerat pelanggaran pasal 286 KUHP, yakni perkosaan terhadap perempuan yang diketahui pingsan atau tidak berdaya. Sementara 3 orang lainnya, yaitu MM, AS, dan EW tak dijadikan tersangka meskipun terlibat beberapa perbuatan. Temuan tim independen menyebut ketiganya ikut membuat korban tak berdaya dengan mengajak mengkonsumsi miras serta melakukan dugaan pelecehan seksual di klub malam. Mereka juga ikut mengantar korban ke kamar tempat pemerkosaan. Para tersangka kemudian ditahan pada 14 Februari 2020. Namun setelah sebulan berlalu, tepatnya 18 Maret 2020, kepolisian menghentikan penyidikan SP3 dengan alasan keadaan restoratif. Sebelum ditahan, pelaku sempat ke rumah, mendatangi ibu dan bapak korban, mengakui perbuatannya serta meminta maaf agar jangan diproses hukum, kata kakak korban. Sebelum kasus dihentikan, muncul surat perjanjian bersama antara pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh kepolisian pada 3 Maret 2020. Kemudian disusul dengan pernikahan antara korban dengan salah satu tersangka, ZPA, pada 13 Maret 2020. Dalam salinan surat perjanjian bersama yang diperoleh cnnindonesia.com, salah satu poinnya memuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah atau kekeluargaan. Pihak pertama atau korban bersedia mencabut laporan yang telah dilaporkan di Polresta Bogor Kota. Demikian isi peninggalan surat tersebut. Menurut kakak korban, surat perjanjian itu dibuat oleh polisi. Belakangan, pihak keluarga korban mempersoalkan surat perjanjian tersebut. Roy menyebut perjanjian itu sebagai permufakatan jahat agar pelaku lolos dari hukuman.
MF, AS, MM diberhentikan sebagai tenaga honorer. NN juga dipecat sebagai cleaning service oleh perusahaan outsourcing yang memperkerjakannya. Nasib berbeda justru dialami pegawai CPNS dan PNS. ZPA dan EW yang berstatus CPNS justru diangkat menjadi PNS pada 20 Februari 2020. Bahkan Karo Kepegawaian memberikan rekomendasi kepada Bappenas agar ZPA mendapat beasiswa S2 di Universitas Brawijaya Malang pada 1 Februari 2021. Sementara WH naik pangkat pada 31 Februari 2021. Sekretaris Kemenkop UKM justru memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja korban pada Juli 2020. Bahkan selama Februari hingga Juli, Kemenkop UKM tidak membayarkan gaji korban. Gaji tersebut baru dibayarkan 2 tahun kemudian. Penderitaannya tak henti di situ. Nara kerap mendapatkan perundungan dari teman sekantor. Ia pun tak nyaman karena beberapa kali melihat pelaku di kantor, korban dan pelaku bekerja pada satu ruangan yang sama. Sementara Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku baru mengetahui kasus ini setelah polisi menghentikan kasusnya. Saya jadi tahu kasus ini itu kira-kira 30 Maret 2020. Jadi dari tanggal 6 Desember 2019 saya tidak mendapat laporan dan dinyatakan sudah selesai semuanya, kata Teten saat konferensi pers di kantornya Senin 28 bulan 11 lalu. Pada kesepakatan itu, Teten juga mengumumkan pemecatan terhadap ZPA dan WH sebagai PNS. Sementara EW diberi sanksi turun jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Pihaknya juga membatalkan rekomendasi beasiswa ZPA. Kami justru dalam rangka untuk menegakkan keadilan yang dirasa sanksi yang sudah diberikan, bahkan ada promosi dan beasiswa itu merupakan suatu ketidakadilan. Kini korban dan keluarganya kembali menuntut agar kasus tersebut diusut tuntas. ZPA dianggap mengingkari perjanjian terkait kewajibannya sebagai suami. Dia juga dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pihak keluarga menyadari perjanjian bersama hanya digunakan untuk membebaskan tersangka dari jeratan hukum, sementara korban tetap menderita dan dirugikan. Dari pendampingan pada semua kasus korban pelecehan perkosaan, traumanya seumur hidup meskipun kasusnya sudah diungkap. Meskipun pelaku ditangkap, di penjara bagi korban itu adalah trauma seumur hidup, kata Ririn Sefsani, anggota tim independen pencari fakta. Jadi, dari kasus ini, apakah sudah mendapatkan keadilan melalui hukum progresif? Jawabannya belum, karena korban belum mendapatkan keadilan. Tetapi pelaku membuat perjanjian untuk menikahi si korban ini supaya terbebas dari jeratan hukum yang berlaku pada si pelaku ini. Dan juga ketika sudah menikah, si korban tidak mendapatkan kebahagiaan melalui kekerasan dalam rumah tangga. Maka hukum progresif dalam kasus ini tidak digunakan dan langsung diberhentikan sebegitu saja kasus atau penyelidikan yang ada dalam kasus ini. Sebab hukum progresif itu dibentuk untuk manusia, bahwa hukum progresif itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka hukum progresif belum dijalankan. Jika sudah dijalankan melalui pengadilan, tetapi hukum progresif juga tergantung dari seorang hakim, karena bagi seorang hakim hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.